Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue masih tetap bakal ngobrolin Nokia G20. Setelah terakhir kayaknya video gue yang agak panjang ngomongin handphone ini, kali ini gue balik lagi. And this is gonna be the last time gue ngomongin si Nokia G20 ini. Kata-kata bercanda adalah satu buah kata-kata yang sering banget diucapin sama orang-orang di saat gue membahas Nokia G20. Mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, ataupun di YouTube ini sendiri. Dan sebenarnya gue bisa ngerti ya kata-kata itu, karena di harga 2,5 juta kurang 1000 atau 2499, Nokia G20 ini hadir dengan spesifikasi yang di tahun 2021 itu biasanya ditemukan hanya di handphone 1 jutaan. MediaTek Helio G35, RAM-nya 4GB, storage-nya hanya 64, layar bolehlah 6,5 inci, tapi hitungannya masih punya resolusi hanya HD Plus aja. Raw power-nya kalau gue cek secara skor Antutu, dia bisa mendapatkan performa 114.560. Dengan skor seperti ini, kalau gue coba main Call of Duty Mobile, si Nokia G20 ini bisa dibilang bukan satu buah handphone yang paling nyaman dipakai main gitu ya. Gue merasakan ada yang sedikit aneh dengan layarnya, dan ternyata pas gue coba konfirmasi dengan menggunakan device info hardware, nama softwarenya, ya bener, lo bisa ngeliat sendiri di layar lo sekarang kalau emang si Nokia G20 ini secara layar pun tidak didesain untuk bisa bermain game dengan nyaman. Jadi kan sekarang pertanyaannya, handphone ini fungsinya apa kalau begitu gitu ya? Kalau kita coba ngeliat ke websitenya Nokia.com, sebenarnya Nokia ini sudah menjawab. Di situ ditulis dengan sangat lugas, jalani hidup dengan penuh nuansa dan bagikan dengan mereka yang paling berarti. Nokia G20 menjadikannya lebih mudah. Dengan quad kamera 48 megapiksel, mode AI imaging yang andal, dan Ozo Audio mengabadikan semua yang Anda lihat dan dengar belum pernah semudah ini. Semuanya didukung oleh baterai yang tahan hingga 3 hari dalam sekali pengisian daya. Kami juga meningkatkan keamanan dengan face dan fingerprint unlock, serta pembaruan software selama 2 tahun pada software Android terbaru. Jadi terjawab kalau tujuannya handphone ini emang bukan buat gaming, bukan untuk pamer performa, apalagi memberikan spesifikasi tinggi tapi punya harga yang rendah. Enggak. Handphone ini adalah untuk lo yang pengen punya handphone bisa WA, bisa nelpon, bisa SMS, bisa foto, bisa ngambil video. Ya pada dasarnya handphone sehari-hari aja yang punya merek Nokia dan tipenya adalah G20. Oh berarti nggak ada selling point-nya dong? Selling point-nya ada, seperti tadi yang udah disebutin gitu ya. Kamera utamanya 48 megapiksel, ada Ozo Audio, terus juga apalagi baterainya tahan 3 hari, dan nggak ketinggalan update softwarenya itu sampai 2 tahun ke depan. Nggak spesial? Ya silahkanlah, lo berpendapat di kolom komentar. Apakah cukup atau enggak selling point-nya untuk lo? Tapi setelah kurang lebih mungkin hampir 2 minggu gue menggunakan handphone ini, izinkan gue bercerita ya experience gue menggunakan si Nokia G20 ini secara sesungguh-sungguhnya. Secara performa, clearly dari raw power dan juga performa gaming bukan yang paling aman, tapi juga untuk sehari-hari hitungannya, ya it's doing just fine. Pada beberapa saat gue bisa menemukan dia berjalan lancar-lancar aja. Pada beberapa saat gue bisa merasakan dia tidak gegas dalam meloading aplikasi. Dan dalam beberapa saat gue juga bisa menemukan kalau lo transisi nih, misalkan dari satu buah page Instagram ke page lain, memakan waktu loading yang hitungannya cukup lumayan lama. Padahal kalau di handphone lain dengan koneksi yang sama, ini berjalan lancar-lancar aja. Harapan gue sebenarnya Android One ini bisa membuat Nokia G20 berjalan dengan lebih gegas, tapi sepertinya optimalisasi dari Nokia juga masih harus dilakukan untuk bisa memastikan Android One dengan hardware yang ada di handphone ini bisa kawin dengan baik. Untuk masalah build quality, gue bisa bilang si Nokia G20 ini rasanya emang kokoh. Dibandingkan dengan handphone-handphone yang bodi belakangnya mirip-mirip seperti ini, bahannya polikarbonat, Nokia G20 ini build-nya terasa lebih di atas mereka. Tapi handphone ini bukan handphone yang slim dan juga bukan handphone yang nyaman buat digenggam oleh satu tangan. Karena yang pertama bobotnya emang lumayan berasa dan juga bodinya yang memang cukup lebar. Di bagian kamera, nah ini gue punya mixed feeling. Sepanjang uji coba gue, Nokia G20 ini untuk kameranya memang punya limitasi, terutama di bagian dynamic range untuk scene-scene yang menantang. Kalau kondisi foto yang lo ambil itu ideal, hasilnya masih lumayan.
fungsi up to 4 times zoom-nya ini masih bisa kepake. Dan kalau lo menggunakan handphone ini untuk foto-foto dalam indoor, menurut gue hasilnya bukan yang paling keren. Yang menarik sebenarnya dari handphone ini untuk masalah kamera hadir di Ozo Audio ya. Jadi dia bisa mengambil spatial audio, dimana emang kalau lo ngomongnya di sebelah kiri gitu ya, nanti audionya yang terasa hanya ada di headset sebelah kiri. Kalau lo sebelah kanan, hanya di sebelah kanan. Buat gue di harga 2,5 jutaan ini adalah fitur yang menarik. Mungkin jatuhnya hanya gimmick belaka, tapi memang kalau lo butuhkan si spatial audio ini, lo punya konsep yang bagus gitu ya, lo akan bisa menghasilkan satu buah konten yang berbeda. Tapi ingat, harus terkonsep dan harus terkonsep dengan baik. Untuk Nokia G20 ini sendiri, kalau gue coba pakai nonton YouTube 1 jam full brightness, dia menghabiskan daya dari 19 ke 2%. Jadi ya hitungannya emang baterainya lumayan nyedot banget. Tapi kalau dipakai hanya untuk standby aja gitu ya, si Nokia G20 ini baterainya lumayan awet. Oke, jadi kalau gue coba merecap ya si penggunaan gue Nokia G20 ini selama beberapa minggu terakhir, bener-bener mixed feeling banget. Gue adalah orang yang punya tingkat kompromi tinggi, tapi tingkat kompromi gue memang sangat terhajar banget sama handphone ini. Sebenarnya secara spek menurut gue fair lah. Oke, mungkin lo nggak nyaman dengan chipset dan juga resolusi layar, tapi setidaknya si Nokia ini mencoba menggantikan dengan kameranya sudah 48 megapiksel, build quality-nya oke, terus juga kualitas layarnya sebenarnya secara pewarnaan dan gambar juga hitungannya masih aman-aman aja. Terus juga hadir dengan si spatial audio tadi lewat si Ozo audio itu gitu. Cuman yang jadi masalah memang perbandingan antara performa dengan harga itu nggak match. Itu yang bisa gue rasain sih. Kalau misalkan masalah spesifikasi aja tapi bisa dimodif sedemikian rupa sehingga optimal, spesifikasi yang mungkin underwhelming dengan harga yang kita bayarkan, I actually don't mind. Tapi di saat gue membayarkan satu buah uang, cuman performanya yang gue rasakan itu adalah under the price that I've paid, ini yang mungkin akhirnya jadi agak sedikit masalah. Walaupun gue coba kalau melihat track record gitu ya, HMD, House of Nokia gitu ya, yang hal-hal apa aja yang udah dibayarkan sama HMD ini untuk bisa merevive si Nokia lagi, gue ngerti kenapa akhirnya mungkin Nokia saat ini masih harus dijual dengan harga yang lebih tinggi. But hopefully mereka akan bisa mengoptimalisasikan antara software dan juga hardware, dan the price that we've paid akan lebih worth it nantinya. Tidak semata-mata hanya spesifikasi, tapi experience that is way more important dari sekedar spesifikasi di atas kertas saja. Ya, hopefully video ini membantu lo dan juga membantu Nokia dan juga membantu yang lain-lainnya. I'll see you in the next one. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.